Yep. Sebelum pos itu tuh ada mata air yang gua harus ngelemparin koin. Ya benar banget. Yang kedua ada Kandang ketek. Ya candi ketek tuh, baru Yep. gerbang. Kita Ya. keluar tuh kan. Heeh. Dari perjalanan yang paling gua tegang, teman-teman gua tegang banget itu dari pos 1 sampai ke gerbang. Kenapa tuh? Karena kita nanjak aja cepet, masa turun lambat gitu kan? Banget. Enggak banget sih. Cuma kayak kok sama kayak naik gitu kan? Harusnya lebih cepat gitu. Harus kan estimasi lu pas nanjak itu berapa jam? Pas nanjak 1,5 jam, nggak nyampe 2 jam gitu. Cuman pas dari pos 1 itu pas banget gitu, kita jam 7:30 malam. Sampai gerbang pos ya kita cuci kaki karena mungkin itulah dari gerbang pos kita pakai sendal lah ke base campnya. Okay. Cuci kaki, kita cuci muka, emang ritualnya kayak gitu. Itu jam 9 kurang sampai gerbang. Kayak mungkin kok naik sama turun sama gitu. Padahal ritme perjalanannya bareng-bareng gitu kan. Nah yang uniknya ini yang gua aneh aja gitu ya. Gue tuh jalan bisa santai gitu pas naik, bisa ngobrol kanan kiri juga enak gitu. Ini temen gue, ini gue contoh gitu naik enak. Cuman kenapa pas turun jadi kayak satu jalur doang gitu? Gue nggak bisa kanan kiri sama temen gue. Jadi Masa kayak, sih? jadi Kayak cuma setapak doang iya, gitu. setapak doang gitu. Itu yang satu yang aneh. Yang kedua tuh setelah mata air itu jalan tuh kan belok-belok gini. Yap. Iya dong, belok gini kan. Nah, salah satu teman gua, bukan teman gua yang bawa ya. Bukan teman gua yang bareng gua dari sini, tapi teman gua yang dari Jawa, dari Solo. Yap. Itu tuh langsung tiba-tiba yang tadi yang di depan berhenti, kita lewat, berhenti ke paling belakang, langsung ngobrol sama gate, dan itu langsung ngobrol tuh kayak megang tuh kayak gini. Siapa sih guide-nya? Ya. Jadi kayak temen gue tuh kayak ketakutan banget gitu megang gate-nya. Oke. Kenapa gue tahu? Karena gue paling belakang gitu sama salah satu temen gue cowok ada. Sweeper. Ya, gue paling belakang dan belakang gue gate gitu. Oke. Gue paling belakang, temen gue di sini agak lambat, jadi yang depan udah jalan duluan. Temen gue, dia kenapa berhenti lama gitu? Gue penasaran aja. Akhirnya gue nanya ke dia, kenapa mas gitu? Enggak gitu. Akhirnya kan posisinya ada dua orang, gua sama temen gua yang dari Solo. Nah akhirnya temen gua ini dibilangin sama gate-nya, kamu jangan lihat depan, kan harusnya turun depan dong. Yap. Ini temen gua tuh harus disuruh lihat bawah aja. Suruh ke bawah, bener ke bawah kaki, aja. ya kalau malam pendakian gitu dong. Yap. Center ke bawah malam, suruh lihat kaki sama lihat kaki depan teman lu. Yap, bener Gitu. banget itu. Nah, abis itu disemprin di tengah-tengah gua sama teman gua. Jadi teman gua, mas-mas yang ngomong ke gate itu sama gua, baru belakangnya gate. Oke. Nah, udah gate yang bilang dari sini, dari kejadian itu, kanan jurang, kiri jurang, depan nggak ada apa-apa, kita harus lihat ke bawah, gitu. Jangan sampai meduliin siapapun yang gangguin kita, ngomongnya gitu. Oke, berarti suruh dicuekin ya kalau misalnya emang ada gangguan. Ya, gate-nya selalu bilang gitu. Dan teman gua di perjalanan tuh sambil ngobrol gitu, yang ketakutan tadi. Oke. Kenapa ngobrol? Kayak dia nggak mau dia sendiri doang gitu yang ngelihat atau apa gitu. Oke. Di depan itu kan ada namanya Candi Ketek itu kan. Itu kan sebelum Candi Ketek. Ya. Ada yang depan Candi Ketek tuh, ada candinya di sebelah sini. Terus jalurnya sebelah sini. Nah, dari sebelah sini tuh dipagerin kotak gitu. Nah, kita harus ngelewatin gitu tuh. Setengahnya. Nah, Candi Ketek ini kayak ini meja kotak, Candi Keteknya di paling ujung gitu. Ujung sana. Oke. Nah, itu lapangan luas itu ada monyet gede banget. Monyet gede. Kan ketek itu monyet ya? Temen gue bilang gitu. Monyet gede persis sama kayak gorila, entah itu apapun itu. Ya monyet gede banget, matanya merah, ada 2. Itu yang ngeliat satu orang doang? Iya, teman gue yang tadi. Oh, yang tadi. Yang disempilin. Ada 2 dan itu nggak kanan kiri depan belakang atas itu lah, atas bawah. Oke. Jadi monyet gitu tuh. Entah itu digendong, entah itu apa, gue nggak tahu karena gue nggak ngelihat gitu kan. Iya. Temen gue bilang gitu. Dan temen gue tuh lagi jalan, kan di sebelum Candi Ketek tuh udah dilatih dari itu. Oke. Jadi posisinya ini Candi Ketek nih, posisinya Candi Ketek. Yep. Ini candinya nih,
ini kan luas wilayahnya. Ah, Nah, ini jalurnya nih. Sebelah sini jalur sambil muterin gitu. yep. Nah, si monyetnya itu udah kayak gini. Nengok dia. Nah, posisi teman gue itu kan paling depan, makanya dia berubah paling belakang gitu. Oke. Nah, akhirnya ada teman gua, mas-mas yang tadi tuh yang diliatin sama gua dibarengin sama Gate gitu kan. Oke. Dia bilang jangan sampai ngeliat apa-apa. Gue cerita diceritain itu langsung merinding dan gua nggak berani kayak nantang lagi di satu gunung. Macem-macem lah ya. Gak boleh. Ya sebenarnya niat awal sih yang gitu. Maksudnya gimana caranya kita tuh niat ke gunung udah buat olahraga lah. Iya. Olahraga, kita camping, hilangin penat dan sebagainya. Jangan Betul. niat macam-macam dan sebagainya. Posisinya teman gue cerita ini belum ngelewatin Candi Keteknya gitu. Belum. Masih di dekat mata air. Akhirnya teman gue dilatin kayak gitu, kayak gini kan. Nah, gue juga sampai akhirnya langsung bilang ke Gate-nya, Pak, jangan jauh-jauh dari kita ya. Gue langsung bilang Oke. gitu karena gue Karena saking khawatirnya. Udah ada firasat ya. Nah, ya saking khawatirnya. Akhirnya nggak lama kan kayak tadi kan udah ada yang duluan gitu kan. Ada yang duluan. Gue di belakang tuh berempat sama Gate. Yang Oke. duluan tuh ada yang cedera pas banget di belokan Candi Keteknya. Pas belokan gini, Candi Keteknya itu ada yang cedera teman gue. Kebetulan tuh cewek. Hmm? Akhirnya nggak bisa jalan lagi, entah itu ke gelincir ataupun apalah kakinya ya. Oke. Karena gua nggak tahu menau, akhirnya udah dibopong aja sama temen gua, diginiin gitu kan. Sepatunya dibawain, dia udah nyeker dari situ. Karena dari situ mungkin sekitar 15 sampai 20 menit lagi lah sampai ke bawah gitu. Oke. Nah, akhirnya Gete ngomong, "Udah, jangan dia apa-apain. Biarin dia jalan sendiri." Akhirnya pas jalan sendiri bisa. Pas Gete ngomong gitu, bisa. Padahal awalnya tuh tadinya pincang dan gak bisa jalan aja gitu. Sama sekali. Sama sekali kayak orang keseleo dan sakit aja gitu. Oke. Nah, akhirnya pas Gete ngomong, "Udah nggak usah Perhatiin jalan aja. perhatiin, gak usah dipeduliin, suruh jalan sendiri aja, jangan manja." Akhirnya pas suruh jalan sendiri bisa dia. Walah. Nah, itu mungkin singkat ceritanya gitu. Gua sampai ke base camp akhirnya bukan sampai ke base camp, sebelum sampai base camp tuh ada ngelewatin gerbang dulu. Nah, itu gua anehnya nggak boleh langsung ke base camp. Gak boleh kenapa? Jadi semua ditahan dulu, kita laporan dulu. Laporan semuanya harus cuci kaki, cuci tangan dan cuci muka. Nah, PR dong buat para pendaki yang belum sampai base camp udah lepas sepatu ya kan? Iya bener banget. PR banget itu. Ya kita mau nggak mau kita ada temen gue yang ngeyel, salah satunya ditarik sama salah satu pihak resortnya. Yup. Nah, sampean mau kenapa-napa ngomongnya gitu. Ya. Cuci muka dulu, cuci tangan dulu, cuci kaki dulu gitu kan. Muka cuci tangan semuanya. Iya. Nah itu airnya itu ada di bagian khusus, bukan di kamar mandi gitu. Oke. Ada bagian. Jadi kayak ada kendi gitu kan. Ada kendi nih. Sampean cuci muka sini. Sampean Oke. kalau cuci kaki sini. Sampean kalau cuci tangan sini gitu. Entah itu sekarang masih ada atau enggak ya, nggak tahu. Waktu dulu gue kayak gitu. Sampai akhirnya kita ke base camp, alhamdulillah semua aman-aman aja sampai base camp. Cuman kejadian-kejadian hal-hal yang kayak gini nih gitu, yang menjadi Oke. pelajaran buat kita gitu kan. Jadi semua hal-hal yang terjadi di gunung itu cerminan dari diri kita. Ketika diri kita nantang, mereka akan hadir. Ketika diri kita ramah, mereka pun akan tersenyum ramah gitu. Mungkin itu apa ya, kesimpulan dari gua gitu kan. Yap. Karena lagi-lagi awal niat yang salah mungkin dari guanya. Kayak Iya. bener nggak sih kayak pengen nyoba aja gitu kan. Salah. Bahwa Gunung Lau ini benar-benar gunung termistis di Jawa Tengah atau bukan gitu kan. Oke. Padahal ada sebenarnya gunung yang lainnya ada di Jawa Timur gitu kan. Iya. Walaupun gue belum pernah naik. Konon katanya seperti itu. Dan gue nggak Percaya. bukan nggak percaya, gue nggak percaya. Gue percaya akan hal itu. Oke. Ya percayanya karena mengikuti adat istiadat, ataupun Menghormati ya? gue sebagai tamu menghormati penduduk setempat ataupun yang punya rumahnya gitu lah. Oke, ya Nggak bener percaya banget. karena emang gue nggak pernah lihat sama sekali, alhamdulillah sampai sekarang gitu kan. Nggak pernah dilihatin sama sekali, nggak pernah ada kejadian ke diri gue pribadi ya. Kedepannya semoga jangan sampai gitu ya kan.
Ya mungkin itu aja sih. Alhamdulillah semuanya selamat dan mungkin ada beberapa orang aja yang sakit sampai berhari-hari aja gitu. Berhari-hari? Iya, dari setelah kejadian naik gunung itu. Dari pas turun dari gunung itu. Nah, itu berhari-harinya itu hampir 23 hari. Wah, kenapa dia? Nggak sampai sebulan sih emang. Mungkin orang yang setelah itu diliatin yang teman gue ini yang diliatin pas di Candi Keteknya gitu. 23 hari. Setelah kejadian itu gue sempet pernah sekali lagi ke Solo, bukan buat naik gunung tapi buat nengok orang yang sakit itu karena gue ngerasa gue udah mendaki bareng dia bukan jadi teman gue lagi gitu. Bahkan udah lebih dari saudara ataupun dari keluarga gitu. Udah erat banget, makanya gue sempet ke Solo lagi cuma buat nengok dia gitu. Itu 23 hari dia sakit setelah pendakian Gunung Lawu. 23 hari ya, lama banget 23 hari. Gue ngitung 2 minggu lebih. Sakitnya tuh demam apa gimana maksudnya? Dia tuh kayak nggak bisa bangun aja gitu. Oh, susah berat gitu ya. Nah posisinya dia kerja kan. Setelah kerja itu dia pulang. Dari Senin kan kerja. Kita pendakian dari Jumat sampai Minggu. Dari Senin dia pulang kerja, malam Selasanya dia kayak ngerasa demam dan gak enak badan, ceritanya gitu. Demam gak enak badan kayak mungkin masih pegel-pegel nih di badan bekas kemarin mendaki, hari ini kerja gitu kan. Akhirnya dia tidurin, dia dikerokin sama ibunya. Akhirnya minum tolak angin segala apapun itu udah minum lah. Abis itu langsung besoknya tuh nggak bisa bangun, kayaknya harus izin kerja deh. Itu hari pertama. Hari kedua ya biasa, mungkin hari ketiga biasa, mungkin ya udah. Akhirnya dibilang nggak bisa bangunnya bukan karena nggak bisa jalan, bangun cuman kayak lemes dan berat gitu ya pokoknya. Berat banget kayak. Berat banget ya. Kalau dalam bahasa Sundanya maraperpan. Ya. Jadi kayak nggak bisa bangun padahal kita pengen banget kencing gitu. Berat banget rasanya. Kata cerita temen gua karena gua gitu lah ya. Ngobrol langsung. Ya. Entah itu apa, ya mungkin gue sembuhnya juga nggak tahu kenapa, karena gue setelah 2 minggu temen gue masih sakit, gue ngerasa kasihan aja gitu. Akhirnya gue kesana lagi berdua sama temen gue untuk nengok dia aja gitu. Bahkan gue berangkat malam nyampe pagi, sehari di sana, sorenya gue langsung pulang lagi gitu ke sini. Karena emang cuma buat ngejenguk doang gitu ya. Ya kita ya butuh 2 malam 1 hari lah untuk perjalanan itu. Nah mungkin itu aja sih. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa, nggak ada apapun itu. Mungkin hal-hal yang ngeganggu wajar. Tapi hal yang nggak wajar ya mungkin teman gue ini gitu. Kenapa bisa ya gue juga nggak paham betul soal hal-hal kayak gitu. Hal goib ya. Karena gue nggak pernah ngerasain langsung, gue nggak pernah ngeliat langsung, gue nggak pernah diganggu langsung. Ya mungkin ngeganggu lewat teman-teman gue. Mungkin ada perkataan gue yang salah, tapi imbasnya ke teman gue. Gue mohon maaf buat teman-teman sependakian gue ya mungkin ya. Ada yang salah kata, salah bicara, salah ucap dan salah bertindak. Bener banget. Ya yang mungkin lagi-lagi kalau misalkan kita ke gunung ya niatin aja yang baik-baik lah. Udah itu. Ya, jadi banyak banget pelajaran-pelajaran yang mesti kita ambil ya, karena percaya nggak percaya kita tuh selalu berdampingan dengan makhluk-makhluk yang memang tidak kasat mata gitu. Binatang-binatang, tumbuhan itu semua merupakan makhluk hidup yang memang perlu kita lestarikan, perlu kita berikan penghormatan, penghargaan untuk makhluk-makhluk yang memang kita jarang temui gitu. Jadi bukan berarti kita gitu sebagai manusia merasa berhak untuk melakukan segalanya, itu tidak ya. Nah ya, kayak kita harus menghargai orang-orang di sekitar kita, makhluk nyata maupun tidak nyata gitu ya. Iya bener banget gitu. Jadi sebenarnya tuh hal-hal mistis gitu, kejadian-kejadian yang aneh ataupun kerusakan alam itu tuh nggak sepenuhnya merupakan kesalahan yang dialami oleh sendiri gitu, maksudnya natural gitu. Mungkin itu juga beberapa kesalahannya memang dari diri kita sendiri gitu ya, dari teman-teman kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita gitu. Makanya ketika memang kita bertamu ke tempat orang gitu ya, contohnya gitu ya, kayak kita bertamu ke tempat orang itu kan cara nggak langsung kita memberikan penghormatan gitu ya. Assalamualaikum, permisi, punten gitu kan, menjaga tata krama, sikap gitu ya. Kalau misalnya kita kayak songong gitu kan, kayak kita datang menyelonong aja gitu, terus malah kayak merasa, woi ini penghuninya di mana sih, kok nggak ada gitu kan. Itu kan sama aja kayak kita
bener-bener apa namanya mengundang gitu ya, mengundang malah petaka sendiri gitu. Mengundang emosi tuan rumah lah ya. Itu dia. Kayak, iya bener, gue dari situ dapat pelajaran juga. Kayak misalkan contoh gue main ke rumah Kak Fikri nih. Ya, benar. Tiba-tiba gue masuk aja, tiba-tiba masuk ya. Wah nih orangnya kemana nih, kok nggak ada gitu. Nah gitu kan kayak nggak sopan banget gitu nggak sih? Bener banget. Iya kayak nggak sopan itu analoginya lah ya. Itu analogi kita gimana cara kita bertamu. Apalagi kalau menurut gue ini mendaki gunung ini adalah olahraga yang paling ekstrim yang dilakukan oleh para petualang. Ya, orang-orang traveling memilih pendakian ini adalah memilih sebagai olahraga yang paling ekstrim kalau menurut gua. Mungkin udah menjadi olahraga yang paling ekstrim, dan kita juga bertamu ataupun mengunjungi ke tempat-tempat yang jarang ataupun nggak pernah sama sekali kita kunjungin. Sebenarnya kayak mirip yang lagi viral itu yang kemarin ya, kayak cerita KKN gitu kan. KKN di Desa Penari ya. Ini bukan endorse aja. Jadi apa namanya ya, mungkin itu karena kerusakan dari kita sendiri gitu, kita yang melakukan kesalahan gitu, imbasnya gitu ya, bisa ke alamnya, bisa ke teman-teman kita hingga menelan korban jiwa atau apa gitu kan. Jadi banyak banget kesalahan-kesalahan yang memang sebenarnya kita yang perbuat sendiri gitu. Jadi itu bukan hal yang sepele buat mereka gitu. Ya benar banget ya. Tapi kadang kita yang melakukan, tapi teman-teman kita ataupun warga setempat, itu yang kena imbasnya. Yang kena imbasnya bisa jadi. Makanya kita harus lebih menjaga ketika kita berada di tempat orang ataupun kita berada di alam sekitar. Karena lagi-lagi alam itu bukan untuk ditantang, bukan untuk dicoba, tapi alam itu untuk dijaga. Bener banget. Ya, jadi banyak banget yang kita ambil pelajarannya dari kisah Kakak Yusuf ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih nih, harusnya gue yang terima kasih sama Kak Fikri nih. Kenapa nih? Udah diundang gitu kan. Kadang jarang banget loh gitu gue diundang gitu kan. Iya. Karena ini emang kemarin dari Kak Yusuf juga kan nelpon nih, wah ini ada bla gitu kan. Iya. Banyak banget. Ya, kemarin kita sempat ngopi-ngopi aja gitu kan. Di mana kita kemarin terakhir Gunung Gede ya? Iya, Gunung Gede. Ya, Gunung Gede kita ngopi di base camp, tapi nggak pendakian bareng gitu kan. Nggak pendakian bareng, kita ngobrol. Kemarin terakhir pendakian kemana? Ke gunung ini sama siapa gitu. Kita baru kenal lebih deket ya, lewat sekarang aja gitu kan ya kan. Iya, baru sekarang aja tuh kemarin di Gunung Gede. Sebenarnya nggak mau cerita soal ini, cuman kemarin keceplosan gitu kan. Akhirnya kayak jadi kayak bablas aja gitu ya kita. Kadang memang hal-hal yang kita ceritakan itu harus diceritakan, ada juga yang enggak gitu. Jadi ketika diceritakan itu pasti lega gitu apa gimana, tapi ketika tidak diceritakan itu jadi kayak selalu kebayang-bayang, ya enggak sih gitu. Nah, kan? Bener banget. Nah, kalau menurut gue sih yang penting semuanya bisa diambil pelajaran. Karena lagi-lagi experience setiap orang beda-beda. Nah, ya gitu. Oke. Ya, untuk semuanya terima kasih banyak yang sudah menonton podcast cerita mistis ya dari Kak Yusuf, pengalamannya, dan banyak banget yang kita harus ambil pelajarannya seperti menjaga perilaku, sikap, omongan, tata krama, penghormatan, penghargaan, masih banyak lainnya ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke gunung manapun, kita harus menjaga etika gitu ya. Oke. Kita masuk ke sesi ini kali ya, penutupan ya. Oke, boleh Kak, luar biasa banget nih. Mungkin ada quotes tambahan nih untuk Kak Yusuf bagi para pendaki pemula atau pendaki yang baru, karena banyak banget akhir-akhir ini gitu kan kejadian-kejadian yang kayak bangun tenda di shelter gitu kan, orangnya hilang terus sampai nggak ketemu, terus ada juga yang temannya ditinggalin kan, itu parah ya. Itu gimana nih untuk Kak Ucup menanggapi hal itu? Lagi sih salah satu apa ya bilangnya, salah satunya apa satu-satunya ya. Yep. Oke, jadi satu-satunya prinsip gua saat mendaki gunung itu, yang pertama kali itu bukan mental. Apa tuh? Bukan fisik dan bukan yang lainnya, tapi motivasi. Gitu. Ya oke, sekarang gini, lu kerja misalkan dari Senin sampai Sabtu atau dari Senin sampai Jumat, tapi kalau misalkan lu nggak ada motivasi ke gunung gitu, wih ayo dong healing, ayo ke gunung. Emang lu nggak kangen sama segernya dedaunan di sana? Apa lu nggak ini? Itu kan motivasi. Tapi lu harus olahraga dulu ininya. Kalau lu nggak sempet malamnya kayak atau paginya olahraga gitu kayak ada motivasi buat kita. Wah, kayaknya gua harus naik gunung deh. Kayaknya gua harus gini deh gitu. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman yang baru banget naik gunung nih,
dan belum pernah sama sekali mencoba buat naik gunung, Yep. ya kalian harus ada motivasi dulu buat naik gunung. Bener banget. Nggak mungkin tiba-tiba yang kalian suka nyanyi, ngeband tiap hari gitu kan, kayak tiba-tiba naik gunung yuk, kan nggak mungkin gitu. Harus ada orang yang motivasi dulu gitu. Iya. Ya pokoknya bener motivasi yang paling utama. Setelah motivasi, mental akan terbentuk, fisik akan dilatih. Akhirnya beranjak pergi dan melangkahkan niat untuk pergi ke gunung gitu. Iya. Karena lagi-lagi gunung adalah olahraga yang paling ekstrim kalau menurut gua ya. Bukan hal yang disepelekan gitu Ya ya. benar. Karena lagi-lagi hal sepele ketika disepelekan tidak akan sepele lagi. Luar biasa ya. Karena sudah banyak banget kejadian-kejadian yang Nah benar. di luar ini Oke ya. untuk kita jedak jeduk. Ya, nah itu quotes yang luar biasa loh. Ya. Satu kata bisa dikembangkan dalam beberapa arti gitu. Bener Hal banget. sepele kalau disepelekan tidak akan sepele lagi gitu. Ya, bener banget. Ya. Ya, itu merupakan kata emas dari Kak Yusuf. Oke, kita langsung closing aja. Luar biasa banget. Terima kasih Kak Fikri ini udah ngundang. Iya, terima kasih banyak juga untuk Kak Yusuf. Mungkin kita nanti di belakang panggung kita berbincang-bincang lagi kali kita ngobrol lebih lanjut lah ya. Oke, ya. Buat kalian nih para Friendstar ya, pokoknya pantengin terus aja YouTube channel kita. Jangan lupa di subscribe gitu kan, di like dan juga di komen dan juga di share gitu ya. Karena komentar-komentar kalian itu yang akan membangun kita ke depannya untuk lebih baik, ya nggak sih? Iya. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram kita yaitu @antarestar_outdoor dan juga @antarestar.ketalog. Kita juga ada akun TikTok nih ya. @antarestar_outdoor dan juga @antarestar.kreatif. Nah, untuk Kak Yusuf ya mungkin bisa dioper akun Instagramnya Oke, atau akun Instagram gua @yusuftejet_ gitu. Oke, ada Sama, lagi? TikTok juga sama lah, semuanya sama namanya. Yusuf TZ. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram yusuftejet_. Micet, Telegram. Pahit. Oke. Ya, sudah cukup. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi nanti. See you.